Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leona Nijas dengan NIM C0E021013 dari R001 Keuangan Daerah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai laporan keuangan sektor publik dari mata kuliah akuntansi keuangan sektor publik yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, di sini untuk materi yang pertama yaitu ada definisi laporan keuangan publik. Ya, materi yang kedua tujuan dan fungsi laporan keuangan publik. Materi yang ketiga jenis-jenis laporan keuangan publik. Yang keempat pemakai laporan keuangan. Yang kelima hak dan kewajiban pemakai laporan keuangan. Yang keenam definisi disclosure. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu definisi laporan keuangan. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stakeholder sektor publik. Mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal. Materi yang kedua yaitu tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Mardiasmo menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut. Yang A, kebutuhan, kepatuhan dan pengelolaan. Yang B, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Yang C, perencanaan dan informasi otorisasi. Yang D, kelangsungan organisasi. Yang E, hubungan masyarakat. Yang F, sumber fakta dan gambaran. Secara rinci, tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah: yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk menemukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. Yang kedua, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. Yang keempat, memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional. Yang kelima, memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional. Materi yang kelima, jenis-jenis laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet. Laporan keuangan atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada suatu saat tertentu. Yang kedua, laporan kinerja keuangan atau laporan surplus atau defisit atau performance report. Laporan kinerja keuangan atau disebut dengan laporan pendapatan dan biaya, laporan laba rugi, laporan operasi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto. Dari suatu entitas di antara dua tanggal pelaporan menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, laporan arus kas atau cash flow statement. Menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dari kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Yang kelima, kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan, catatan laporan keuangan. Materi yang keempat, pemakai laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasi dengan menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Draben et al. Mengidentifikasi terdapat 10 kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut, Draben menjelaskan keterkaitan antara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut, menjelaskan kebutuhannya.
Kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah yang pertama pembayar pajak, yang kedua pemberi dana bantuan, yang ketiga investor, yang keempat pengguna jasa, yang kelima karyawan, yang keenam pemasok atau vendor, yang ketujuh dewan legislatif, yang kedelapan manajemen, yang kesembilan pemilih atau voters, yang kesepuluh badan pengawas. Yang kelima, hak dan kewajiban pemakai laporan keuangan. Pada dasarnya, masyarakat publik memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu yang pertama hak untuk mengetahui atau right to know, yaitu yang pertama mengetahui kebijakan pemerintah, yang kedua mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, yang ketiga mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Yang B, hak untuk diberi informasi atau right to be informed, yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atau permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. C, hak untuk didengar aspirasinya, right to be heard and to be listened to. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas pertanggungjawaban publik. Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Yang kedua, masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Yang ketiga, kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat resiko, likuiditas, dan solvabilitas. Yang keempat, parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang biasa terjadi atas keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara. Yang kelima, manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi yang sejenis. Yang keenam, materi yang keenam yaitu definisi disclose. Pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya pengungkapan dan kinerja yang dilaporkan luas pengungkapan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipraktikkan secara konsisten. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.